Momentum HUT Bayangkara ke-78, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo memberikan apresiasi atas kontribusi Polri dalam menjaga Kamtibmas di daerah ini. Ketua DPRD Kabupaten Bovendigul Athanasius Koknak membuka dan memimpin rapat paripurna pembahasan Raperda Inisiatif tentang perlindungan dan pelestarian budaya daerah. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Rabu 3 Juli 2024, bersama saya Fernando Kakurung. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Momentum HUT Bayangkara ke-78, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo memberikan apresiasi atas kontribusi Polri dalam menjaga Kamtibmas di daerah ini. Kehadiran Satuan Bayangkara mampu menciptakan situasi kondusif dalam keberlangsungan berbagai program pembangunan. Apresiasi ini diberikan karena kontribusi luar biasa yang telah dilakukan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah yang menjadi fondasi utama bagi perkembangan pembangunan di daerah ini. Selain itu, Polri bukan hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga mitra strategis dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Hal ini disampaikan Bupati Bovendigul Hengki Yaluo saat menghadiri perayaan HUT Bayangkara ke-78 di Mapolres Bovendigul. Menurutnya, apresiasi patut diberikan atas kerja-kerja nyata pihak kepolisian yang ikut berkontribusi dalam menjaga Kamtibmas di daerah ini. Selain itu, adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, Polres serta Kodim keamanan di Bovendigul dalam menjaga kedaulatan NKRI. Pemerintah daerah juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres beserta petinggi Polri di Kabupaten Bovendigul yang selama ini sudah membantu kami. Bovendigul aman, damai, tentram sampai saat ini. Yang berikut, kami dan pemerintah daerah dan kepolisian, Kodim, Polres, sampai saat ini kami sama-sama saling menjaga dan masyarakat Kabupaten Bovendigul dalam keadaan aman. Tetap Indonesia, tetap NKRI harga mati. Selain memastikan keamanan di pusat kota, Bupati Hengki juga mengapresiasi peran aktif Polri yang mencakup distrik-distrik di sepanjang garis batas negara bersama TNI. Langkah ini telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas masyarakat dan kemajuan pembangunan di daerah tersebut. Sebagai mitra kerja pemerintah daerah, Bupati mengajak Polri untuk terus meningkatkan kinerjanya dan memperkuat kolaborasi dengan semua elemen masyarakat di Bovendigul. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam membangun daerah ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Kapolda Papua melalui tim seleksi dan rekrutmen anggota Polri diminta memberikan kesempatan kepada generasi muda Bovendigul untuk bergabung menjadi anggota Polri. Bupati Bovendigul Hengki Yaluo menuturkan kehadiran anggota Polri yang berasal dari daerah asalnya dapat lebih diterima dan juga akan memperkuat koneksi antar polisi dan masyarakat setempat. Dengan memiliki banyak anggota Polri yang berasal dari Bovendigul, dapat dipastikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal bisa lebih diperhatikan secara langsung. Hal ini juga akan mendukung efektivitas Polri dalam menjalankan tugasnya untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Bupati Hengki menjelaskan, meskipun saat ini sudah ada beberapa perwakilan orang asli Bovendigul di institusi kepolisian, namun jumlahnya masih sangat minim. Untuk itu, di momentum perayaan Hari Bayangkara ke-78, Bupati berharap dapat digunakan Kapolres Bovendigul dan Kapolda Papua untuk meningkatkan keterwakilan 5 hingga 10 orang dari 5 suku besar yang ada di Bovendigul. Sudah 2 kali, 3 kali tes kami ada keterwakilan, tapi kami rasa masih kurang. Sehingga melalui momen Hari Bayangkara di Kabupaten Bovendigul ini, kami atas nama pemerintah daerah meminta kepada Kapolres Bovendigul, baik melalui Kapolres maupun Kapolda Papua, untuk bantu kami 5 suku, paling tidak satu suku 5 sampai 10 orang. Sehingga mereka jaga Bovendigul karena mereka orang Bovendigul. Sehingga tidak ada orang yang bisa sembarang masuk di daerah ini. Dan kami tetap menjaga keamanan di Bovendigul baik melalui pemerintah daerah maupun pihak kepolisian. Bupati Hengki Yaluo juga mengakui
bahwa distribusi personel Polri saat ini belum merata di seluruh distrik dan kampung yang ada. Hal ini menunjukkan masih ada kesempatan untuk perbaikan dengan menghadirkan lebih banyak anggota Polri yang berasal dari Bovendigul untuk memperkuat hubungan antara kepolisian dengan masyarakat setempat. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bupati untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat lokal dalam struktur kepolisian daerah dengan tujuan membangun kepercayaan dan sinergi yang lebih kuat antara Polri dan komunitas Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Ketua DPR Kabupaten Bovendigul Athanasius Koknak membuka dan memimpin rapat paripurna dalam masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024. Rapat ini bertujuan membahas rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pelestarian budaya daerah. Rapat paripurna dalam masa sidang 2 tahun sidang 2023-2024 yang dilaksanakan untuk menetapkan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perlindungan dan pelestarian budaya daerah.
Rapat ini juga dilanjutkan dengan penyampaian rekomendasi terkait laporan hasil pemeriksaan penggunaan anggaran pemerintah daerah oleh BPK Perwakilan Papua. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bovendigul, Athanasius Koknak menjelaskan, sesuai dengan tahapan pembahasan terhadap Raperda yang ditetapkan dalam tata tertib DPRD, bahwa sebelum pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, diperlukan penyampaian pendapat akhir dari fraksi-fraksi yang ada, sesuai pasal 9 ayat 3 huruf D, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Sehubung dengan hal itu, tentu fraksi-fraksi telah mempelajari dan mendalami substansi dari Raperda tentang perlindungan dan pelestarian budaya daerah. Untuk itu, pendapat dari fraksi-fraksi sangat diharapkan demi penguatan, penyempurnaan, dan masukan serta persetujuan terhadap Raperda dimaksud. Athanasius juga mengungkapkan, selain membahas Raperda perlindungan dan pelestarian budaya daerah, rapat paripurna ini juga mencakup agenda Raperda tersebut serta penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul tahun 2023. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu, fraksi Partai Indonesia Raya berpendapat dalam Raperda Pelestarian Budaya perlu menghormati dan memanfaatkan kearifan lokal sebagai bagian integral dari upaya melestarikan keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Bovendigul. Dalam rapat paripurna pembahasan Raperda Inisiatif DPR Bovendigul tentang pelestarian budaya, fraksi PIR menyoroti strategi pelayanan yang harus berbasis pada kearifan lokal masing-masing suku, yang lebih menekankan pentingnya menghormati dan memanfaatkan kearifan lokal dalam upaya melestarikan budaya daerah. Menghormati dan memanfaatkan kearifan lokal merupakan bagian integral dari upaya melestarikan keanekaragaman budaya yang kaya di Bovendigul. Ketua fraksi Partai Indonesia Raya, Solikin, menyebutkan ada beberapa poin yang menjadi perhatian, yaitu melindungi budaya daerah melalui 5 suku dan 2 subsuku, Kati atau Muyu, Mandobo, Awuyu, Kombai, Korowai, Wanggom, dan Wombon, dengan strategi pelaksanaan berdasarkan kearifan lokal. Memperteguh identitas daerah sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia, serta melibatkan masyarakat untuk berperan aktif, baik melalui perseorangan atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Lanjut Solikin, rancangan peraturan daerah ini tidak hanya diharapkan menjadi landasan hukum, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk memastikan kekayaan budaya dari berbagai suku di Kabupaten Bovendigul tetap terjaga dengan baik. Fraksi PIR menegaskan komitmennya untuk terus mendukung langkah-langkah yang memperkuat perlindungan dan pelestarian budaya daerah sebagai bagian integral dari pembangunan lokal. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak, Mama, dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini Bapak, ini Ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet.
Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya, masih terkait sidang pembahasan Raperda Pelestarian Budaya. Dalam upaya untuk memperkuat pelestarian budaya yang berkelanjutan, Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera DPRK Bovendigul menyoroti pentingnya pembangunan strategi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Pelestarian budaya merupakan bagian integral dari identitas dan kekayaan warisan masyarakat Bovendigul. Pelestarian budaya bukan hanya tentang melestarikan tradisi dan warisan leluhur, tetapi juga memastikan nilai-nilai diteruskan kepada generasi mendatang. Pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau sektor tertentu, tetapi juga sebuah komitmen kolektif untuk melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati serta sumber daya alam yang berharga. Untuk itu perlu membangun fondasi yang kokoh untuk pelestarian alam yang berkelanjutan, yang mampu bertahan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat bagi masa depan generasi penerus. Hal ini disampaikan anggota fraksi KNDS Oral Brunner Leleng saat membacakan pandangan fraksi tersebut.
Oral menjelaskan, pendekatan pelestarian budaya yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat. Karena keterlibatan masyarakat dalam proses pelestarian budaya akan memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya warisan budaya lokal yang dapat memperkaya kehidupan sehari-hari. Dengan komitmen yang kuat terhadap pelestarian budaya yang berkelanjutan, fraksi KNDS berharap dapat menjadi pionir dalam membangun fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan budaya di daerah ini serta menciptakan masa depan yang lebih makmur dan bermakna bagi seluruh komunitas masyarakat Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Fraksi Perjuangan Bangsa DPR Kabupaten Bovendigul setuju terhadap Raperda Perlindungan dan Pelestarian Budaya dijadikan satu peraturan daerah. Anggota fraksi Perjuangan Bangsa Benyamin Anumbon dalam membacakan pandangan fraksi menyebutkan Raperda Perlindungan dan Pelestarian Budaya Daerah perlu memperhatikan dan mengacu pada pembahasan yang telah dilakukan pada saat konsultasi publik dalam rapat-rapat paripurna. Fraksi Perjuangan Bangsa menerima dan menyetujui Raperda tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang perlindungan dan pelestarian budaya daerah dan untuk selanjutnya dikonsultasikan atau dievaluasi di tingkat Provinsi Papua Selatan. Benyamin juga memberikan apresiasi atas segala proses yang telah dilakukan oleh semua pihak yang menghasilkan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pelestarian budaya daerah. Hal itu tentu mengimplementasikan amanat pasal 281 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Raperda Perlindungan dan Pelestarian Budaya Daerah menjadi langkah konkret DPRD Kabupaten Bovendigul dalam menjaga identitas dan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian integral dari kekayaan budaya Indonesia. Raperda ini tidak hanya akan melindungi budaya yang ada di Bovendigul, tetapi juga memperkenalkan warisan budaya ini kepada masyarakat luas. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen gub bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.